Shalom sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini saya akan membagikan renungan dengan tema berjalan dalam berkat Allah. Jika saya berjumpa dengan orang-orang di jalan, ketika saya akan bertanya kepada mereka, apakah Anda rindu untuk mengalami hidup yang diberkati Tuhan dan selalu beruntung? Saya sangat percaya setiap orang pasti akan menjawab, ya, amin, yes, saya mau diberkati. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang senang untuk memberkati setiap anak-anaknya. Tapi yang menjadi persoalan, Tuhan tidak memberkati semua orang. Tapi ada orang-orang yang akan menerima berkat dan janjinya. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang mau hidup taat dan dalam pimpinan Tuhan. Dalam kitab Yosua 1 ayat 8 dituliskan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tentunya janji firman Tuhan ini tidak hanya diperlakukan bagi Yosua dan bangsa Israel pada zaman itu, tapi janji ini juga berlaku bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang mau taat dan melakukan firman Tuhan. Menurut ayat tersebut, ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk mengalami berkat Tuhan dan hidup beruntung. Pertama, mulut kita harus senantiasa memperkatakan firman Tuhan. Mengapa kita harus selalu memperkatakan firman Tuhan? Supaya kita mengalami kuasa firman Tuhan itu sendiri. Karena ingat, firman Tuhan adalah Allah sendiri. Ketika kita mengucapkan firman Tuhan, kita sedang mengundang hadirat Tuhan turun atas kita. Bayangkan, ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, semua yang kita lakukan, Tuhan buat kita berhasil. Hal yang kedua, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita tahu, firman Tuhan itu adalah makanan bagi rohani kita. Kita perlu selalu untuk mengisi pada pikiran hati kita firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Karena kita tahu, sebagai manusia kita hidup dengan penuh banyak kelemahan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka firman Tuhan itu akan menguasai kita, mengubah cara pikir kita dari manusia duniawi menjadi manusia rohani. Dan yang lebih luar biasanya, di mana kuasa firman Tuhan yang masuk ke dalam pikiran hati kita mampu menyelaraskan pikiran dan kehendak kita dengan pikiran dan kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, jadilah pelaku firman Tuhan. Jika kita hanya menjadikan firman Tuhan sebagai pengetahuan, tapi tidak pernah melakukannya, kita ini adalah orang-orang yang munafik di hadapan Tuhan. Tuhan tidak peduli sudah berapa kali kita itu membaca ulang ayat Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Tapi yang terlebih penting bagi Tuhan adalah apakah kita melakukan apa yang telah kita baca di dalamnya. Karena jika kita berkomitmen kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku untuk menjadi pelaku firman sekalipun itu tidak mudah, maka itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Jikalau Tuhan mendapatkan kita sebagai seorang anak yang mengasihi Dia tanpa kita minta pun, maka berkat Tuhan itu akan menyertai hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita baru saja memperingati hari Paskah, hari kematian sampai kebangkitan Kristus. Jika kita melihat nubuatan tentang Kristus yang sudah ada sejak zaman dahulu, yang dinubuatkan oleh para nabi, dari kelahirannya, kematian dan kebangkitannya, semua itu sudah tergenapi. Apakah kita itu masih meragukan kalau janji firman Tuhan itu tetap dan ya amin sampai sekarang ini? Jikalau di antara saudara-saudara ada yang berkata, ya aku percaya kalau janji firman Tuhan itu masih terjadi, mari saudara-saudara, kita masing-masing membangun komitmen untuk mengasihi Tuhan dengan setia melakukan 3 tahap tadi. Pertama, setia memperkatakan firman, setia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan setia menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yakinilah bahwa Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Bahkan bagi Allah sendiri yang mampu untuk memberikan apapun yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan sanggup untuk menyediakan bagi kita yang mengasihi Dia. Karena itulah upah bagi orang-orang yang setia kepada Allah.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Nyatakan segala bagiku. Ku percaya janjimu terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Selamanya kami mau percaya